Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ada Hafadillah, kelas PJKRD Angkatan 2019, NIM 1931041129. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu pengertian, tujuan, dan prinsip tes pengukuran dan evaluasi penjas. Yang pertama yaitu pengertian. Tes penampilan adalah tes dalam bentuk tindakan atau untuk kerja untuk mengukur seberapa jauh seseorang dapat melakukan sesuatu tugas atau pekerjaan sesuai dengan standar atau kriteria yang ditetapkan. Misalnya, tes keterampilan dalam mengoperasikan alat atau peralatan seperti komputer, peralatan produk teknologi, memperagakan gerakan dan kegiatan belajar lain yang sejenis. Dengan menggunakan tes penampilan atau tes keterampilan, maka dapat diketahui secara langsung tingkat atau kualitas keterampilan peserta didik yang sudah dirumuskan dan ditetapkan dalam kompetensi dasar. Tes lisan atau oral test yang dilaksanakan secara lisan. Soal atau pertanyaan diberikan secara lisan dan jawaban yang diberikan juga dinyatakan secara lisan. Tes tulis, writing test, adalah tes yang dilaksanakan secara tertulis. Pernyataan atau soal dinyatakan secara tertulis dan jawaban diberikan oleh peserta juga dinyatakan secara tertulis. Tes tulis dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni tes bentuk uraian, essay test, dan tes bentuk objektif atau biasa disebut objective test. Tes bentuk uraian adalah tes yang jawabannya tidak disediakan pada lembar 7 soal, tetapi harus ungkap atau diberikan sendiri oleh peserta tes. Tes bentuk objektif adalah peserta yang menjawabnya disediakan oleh bentuk soal peserta tes, hanya memilih jawaban yang benar dengan cara memberi tanda silang atau X, tanda centang atau V, atau lingkaran atau O. Secara umum, tes bentuk objektif dapat dipilahkan menjadi dua, yaitu tes menyajikan supply test dan tes pilihan selection test. Tes bentuk pilihan selection test dapat dipilah menjadi benar, salah, true and false, menjodohkan matching test, pilihan ganda multiple choice, tes analogi test, dan tes menyusun kembali regression test. Selanjutnya yaitu pengukuran. Pengukuran adalah proses pemberian angka atau bentuk kuantitatif pada objek atau kejadian menurut sesuatu aturan yang ditetapkan. Artinya, proses pemberian bentuk kuantitatif dalam pengukuran dilakukan atas dasar ketentuan atau aturan yang sudah disusun secara cermat. Dengan demikian, bentuk angka atau bilangan yang dikenakan kepada objek yang diukur dapat mempresentasikan secara kuantitatif sifat-sifat objek tersebut. Karakteristik utama dalam proses pengukuran adalah adanya penggunaan angka atau skor atau skala tertentu, dan dalam menentukan angka tersebut didasarkan atas aturan atau dua formula tertentu. Skala atau angka dalam pengukuran dapat diklasifikasikan keadaan 4 kategori, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Skala nominal adalah skala yang bersifat kategorikal. Jenis datanya hanya menunjukkan beberapa perbedaan antara kelompok satu dan kelompok lainnya, misalnya jenis kelamin, golongan, organisasi, dan sebagainya. Sebagai contoh, golongan darah dapat membedakan antara golongan darah A dan B, tetapi tidak bisa dikatakan bahwa golongan darah A lebih baik daripada
B. Jika golongan darah A diberi seekor 1 dan B diberi seekor 2, tidak berarti bahwa golongan darah B dengan simbol 2 lebih daripada golongan darah A dengan simbol angka 1. Skala ordinal adalah skala yang menunjukkan adanya urutan atau jenjang tanpa mempersoalkan jarak antar urutan tersebut. Misalnya, prestasi peserta didik ranking 1, 2, dan 3. Ranking 1 tidak berarti 2 kali kecerdasan ranking 2 atau 3. Kecerdasan ranking 3 jarak kecerdasan antara peserta didik ranking 1 dan 2 tidak sama dengan jarak kecerdasan antara peserta didik ranking 2 dan ranking 3, dan seterusnya. Skala interval adalah skala yang menunjukkan adanya jarak yang sama dari angka yang berurutan dari yang terendah ke tertinggi dan tidak memiliki harga nol mutlak, artinya harga nol yang dikenakan terhadap sesuatu objek menunjukkan bahwa nilai atau harga nol tersebut ada dapat diamati keberadaannya. Contoh sederhana skala interval misalnya ukuran panjang suatu benda dalam satuan meter. Skala rasio pada dasarnya sama dengan skala interval. Bedanya skala rasio memiliki harga nol mutlak, artinya harga nol tidak menunjukkan ukuran sesuatu. Tidak ada misalnya berat badan A 100 cm, tidak ada tinggi badan yang 0 cm. Berat badan 100 kg, tidak ada berat badan 0 kg. Dalam proses pengukuran, hasil belajar selalu melibatkan 4 sektor, yakni si pembuat alat ukur, individu, objek yang diukur, atau alat ukur, dan lingkungan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil pengukuran yang memiliki kesalahan pengukuran sekecil mungkin perlu memperhatikan keempat faktor di atas. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Si pembuat alat ukur harus memiliki kompetensi dan mengembangkan dan menyusun alat ukur, mengoreksi hasil pengukuran, dan menginterpretasi hasil pengukuran. Alat ukur harus memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas yang baik. Alat ukur berbentuk tes juga memenuhi persyaratan tingkat kesukaran, daya beda, dan keberfungsian pengecoan. Ketiga itu individu yang diukur yang harus dalam kondisi yang baik dari segi fisik maupun mental. Keempat yaitu lingkungan sekitar tempat dilakukan pengukuran harus kondusif sehingga tidak mengganggu kenyamanan proses pengukuran. C yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan kegiatan untuk menentukan mutu atau nilai suatu program yang di dalamnya ada unsur pembuatan keputusan. Evaluasi pada dasarnya merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis melalui suatu pengukuran, yang selanjutnya data dianalisis dan hasil analisis data tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan berbagai alternatif keputusan atau kebijakan yang relevan. Evaluasi program pendidikan dapat difokuskan pada komponen-komponen pendidikan tersebut sesuai dengan tujuan evaluasi. Secara umum, evaluasi program pendidikan dapat dikelompokkan menjadi evaluasi yang bersifat makro dan mikro. Evaluasi yang bersifat makro dikenakan pada pelaksanaan program pendidikan yang dilaksanakan sekolah dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran. Evaluasi yang bersifat mikro dikenakan pada pembelajaran di kelas, utamanya yang berkaitan dengan keberhasilan belajar peserta didik. Tujuan utama adanya kegiatan evaluasi pada dasarnya adalah untuk meningkatkan, bukan untuk membuktikan. Tujuan evaluasi pada hakikatnya adalah untuk memperoleh informasi yang tepat, terkini, dan objektif terkait dengan pelanggaran suatu program yang dengan informasi tersebut dapat diambil suatu keputusan. Secara rinci, tujuan evaluasi program pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memutuskan seberapa jauh tujuan pengorbanan berhasil dicapai. Yang kedua yaitu menyimpulkan
menyimpulkan tepat tidaknya program yang dilaksanakan. Yang ketiga yaitu mengetahui besarnya biaya yang digunakan untuk melaksanaan program. Yang keempat yaitu mengetahui kekuatan dan kelemahan program pembelajaran. Kelima yaitu mengidentifikasi pihak-pihak yang memperoleh manfaat baik maksimum maupun minimum. Yang keenam yaitu merumuskan kebijakan berkaitan dengan siapa yang harus terlibat dan berikutnya. Model Tiller sangat populer di bidang pendidikan karena model evaluasi ini menekankan dengan adanya proses evaluasi langsung berdasarkan atas tujuan instruksional yang sudah ditetapkan. Esensi dari model evaluasi ini adalah suatu proses dan kegiatan yang dilakukan oleh evaluator untuk menentukan pada kondisi seperti apa tujuan program dapat dicapai. Model evaluasi sumatif formatif merupakan aplikasi atau pengembangan dari model Tiller. Banyak digunakan oleh pengajar untuk melakukan evaluasi terhadap program pengajaran. Evaluasi sumatif dilakukan secara program sebagai dilaksanakan untuk periode waktu tertentu. Yang kedua, tujuan. Tes berfungsi sebagai alat perantara untuk mengetahui sejauh mana siswa mampu memecahkan masalah dan memahami beberapa konsep yang ada. Tes bertujuan sebagai proses akhir untuk setiap peserta didik terhadap beberapa materi atau konsep dan menghasilkan nilai yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang B yaitu pengukuran. Pengukuran berfungsi untuk mendapatkan hasil pertandingan atau nilai yang diperoleh ketika pengukuran tersebut selesai dilakukan. Pengukuran bertujuan untuk membandingkan sesuatu dengan satu ukuran yang serupa. C. Evaluasi. Evaluasi untuk pendidik atau guru yaitu evaluasi dilakukan sebagai acuan atau patokan guru untuk mengambil keputusan apakah suatu materi akan dilanjutkan atau diulang kembali. Sedangkan fungsi evaluasi untuk peserta didik yaitu agar peserta didik mengetahui sejauh mana dia mampu dan mengerti suatu materi atau konsep yang telah diajarkan. Yang ketiga yaitu prinsip. A. Tes sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pengukuran berhubungan dengan tujuan, menentukan kebutuhan, dan yang terakhir yaitu menentukan kebutuhan peralatan, bahan, dan metode. B. Pengukuran. Adapun prinsip pengukuran yang harus dipenuhi adalah menyeluruh, objektif, terbuka, representatif, sasaran yang jelas, dan adanya kontrol atau scoring dan keseksamaan. Dalam pembelajaran aspek-aspek yang dinilai harus menyeluruh, baik dalam segi materi pelajaran maupun aspek-aspek yang dinilai pengukuran harus objektif, artinya harus benar-benar didasarkan pada kemampuan yang dicapai siswa. C. Yaitu evaluasi. Yang pertama yaitu kontinuitas. Evaluasi dalam pembelajaran bukan hanya dilakukan saat ujian tengah semester atau akhir semester saja. Yang kedua, komprehensif. Tidak jarang beberapa guru hanya fokus pada aspek kognitif dari siswanya. Yang ketiga yaitu kooperatif. Sejatinya proses evaluasi pembelajaran yang dilakukan harus berkoordinasi dengan berbagai elemen yang turut andil dalam perkembangan siswa. 4. Yaitu objektif. Penilaian hasil dalam evaluasi belajar haruslah bersifat objektif. Baiklah, itulah tadi yang saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.